dengan segala resiko itu. Dia kehilangan kerjaan sekian lama, dia harus di rumah sakit, dia menyendiri, bahkan sampai sekarang belum ngasih statement. Dia tahu yang dia lakukan. She is ready. She is inspiring, and that's the real influencer menurutku. Bahkan ada beberapa teman-teman kita itu sering mengalami yang Lesti alami. Ini teman-teman artis nih berarti nih dia. Oke. KDRT sampai separah itu gitu. Yes, dan gue tahu selalu penting sekali apa kata orang, which is stupid banget. Jangan malu karena lo ngelapor. Yang malu tuh yang ngelakuin. Baim dan Paula, Lesti temen lo bukan? Itu nggak lucu lo. Iya. Lo lebih kejam karena lo bikin ini bercandaan. Even gak ada kasus Lesti, gue kan sama berantemnya kok soal ini. Iya. KDRT is not a joke. Inilah dia, the real Rumah Uya. 3, 2, 1, close the hordeng. Bukan curtain, tapi hordeng. Ada setan ya gordennya. Oke, kita di sini bersama Melanie Subono, ya kan? The one and only adalah seorang aktivis, ya kan? Wanita yang memiliki kepedulian yang sangat luar biasa dengan macam-macam, dengan lingkungan, dengan hewan, dengan manusia juga, ya. Kepekaan sosial yang sangat tinggi. Dan ini kali ini kita tidak berbicara soal komunitas hewan, ya. Justru kita tertarik dengan Instagram atau postingan Melanie Subono tentang ini nih, kita lihat. IG gue isinya sampah doang ya? Nih, terima kasih Lesti. Oh, oke. Diduga sampai terbukti benar katanya, ya kan. Sesuatu yang sedang diduga terjadi katanya. Yang gua terbiasa pakai kata terduga saat orangnya belum tersangka gitu kan. Lesti gua nggak kenal pribadi. Dulu malah gua suka hina-hina. Iya. Karena dikit-dikit media nulis apa kata Lesti. Terus tapi gua tahu rasanya jadi penonton yang nggak berani berbuat apa-apa dan tahu rasanya jadi pendamping orang-orang yang mengalami kasus yang sama. Nggak melapor. Ya, orang-orang yang KDRT biasanya nggak melapor karena apa kata orang, kan nikah baru, kan nikahnya besar. Kan bertahan demi anak dan lain-lain. Benar, ini realita yang terjadi. Itu cuma ketakutan. So, sambil mengirimkan doa dan mengirimkan kekuatan, kalau ini semua benar, yang adanya, yang gue mau bilang adalah terima kasih. Why, kata lo? Karena melapor. Nggak pakai ke sejuta infotainment nangis-nangis dulu. Ya, biasa terjadi kan. Artis-artis nangis-nangis dulu, bikin drama kita dulu. Ikut lapor. Iya kan, mari-mari semua wartawan ngikutin gitu kan. Terus, dan drama umbar-umbar ini itu langsung visum dan lapor. Karena dengan mata kepala gue sendiri seumur hidup gue lihat hal kayak gini yang dipupuk di pembiaran ribuan wanita, diam katanya. Lo wanita kuat, berarti Lesti wanita kuat lo bilang. Terima kasih sudah melapor yang ke yang berwenang. Lo adalah influencer, terima kasih sudah membiarkan follower lo lihat bahwa it's okay untuk perempuan melapor. Nggak perlu malu, ya kan? Nah, ini gimana nih? Iya. Gue urutin ya. Gue nggak kenal Lesti personally gitu, pernah bersinggungan aja sekali dua kali ada event. But dulu malah gue suka nyela-nyela dia, kan ada momennya semua infotainment, apa kata Leslar, apa kata Lesti, apaan sih anak gitu kan. Tiba-tiba ini terjadi. Dan menurut gue keren, karena gue punya sejuta temen yang kalau mau ngapa-ngapain manggil infotainment dulu. Guys, gue dipukul nih, ayo kita sama-sama melapor yuk. Jam segini gue ada depan kantor polisi loh gitu sejuta kan. Teman artis ya. Iya. Gue nggak termasuk loh. Iya. Gue dari kemarin ada masalah langsung ke kantor polisi juga kan. Itu dah. Itu dah. Jadi sebenarnya lo mau curhat apa mau lapor gitu kan, kasarnya gitu kan. Kalau lo punya masalah, maka lo ke polisi. Nah, gue selalu menjadi aktivis maupun musisi maupun apapun, gue tuh ngeliat banyak banget hal yang terjadi kayak Lesti gini. Gue selalu pakai kata terduga karena gue sering juga dituntut orang pencemaran nama baik. Kalau belum tersangka, maka kita harus ngomong diduga. Ya kan? And without anything, dia pergi visum dan melapor. Pertama itu cerdas. Dia visum dulu. Itu cerdas. Kenapa? Karena datangnya cuma, apa saya dipukul, mana visumnya. Dia datang dengan sejuta data, saya pernah di ini. Dia memanggil lawyernya, ketemu di sana, dia visum, dia lapor. First, itu cerdas. Kedua, perempuan sering berteriak bahwa kita nggak dihargain, sayangin kita. Itu akan dimulai semua dari kita menghargai diri kita sendiri dulu. Yes, kita selalu direndahkan dengan bilang, ya baru juga nikah, ya kawinannya gede, malu banget sih. No, itu nggak malu. Kita harus respect sama diri kita sendiri. Kita menyayangi diri kita sendiri. Kalau nggak, orang nggak akan bisa melakukan itu. And it's not okay kalau ini terduga benar ya dilakukan. It's not okay orang melakukan itu kepada lo. Iyalah, sangat tidak oke. Sangat tidak oke, tapi kita biasa diem.
Iya. Dia maju dengan sejuta ini ya, dengan sejuta resiko. Iya. Itu tadi orang bilang, wah bisa kali didamaikan, maafkan saja. Iya. Udah bayar mahal-mahal, kita udah sponsorin kawinannya. Dengan segala resiko itu. Dia kehilangan kerjaan sekian lama, dia harus di rumah sakit, dia menyendiri, bahkan sampai sekarang belum ngasih statement. Iya. Dia tahu yang dilakukan. She is ready. Dan menurut gue, sebagai seorang influencer itu kan in English orang yang bisa mempengaruhi orang lain kan, tidak akan mempengaruhi apapun, tidak akan menjadikan follower kita jauh lebih baik kalau kita posting saldo ATM kita, kalau kita kasih tahu berapa harga tas kita. Tapi mungkin di antara followernya Lesti, banyak yang mungkin mengalami hal kayak gitu. Karena banyak follower Lesti terus kemudian masuk ke DM gue. Thank you Kak, iya memang Lesti bikin saya lebih kuat. Ternyata it's okay ya saya ngalamin kayak gitu. Ada malah yang setelah, gitu. Yes, she is inspiring and that's the real influencer menurut gue. Iya. Gitu. Setuju. Dan emang gue pun kayak mengangkat kasus ini, padahal kan gue di lingkungan yang sama Rizky Bilar, gitu kan. Ini juga pasti nanti akan ketemu juga teman-teman gue. Apalagi Rizky Bilar sekarang lagi di top-topnya, jauh lebih top di atas gue, gitu kan. Ya, tapi apalagi gue. Iya. Resiko ini pasti akan ada. Si Uya, mungkin banyak artis yang nggak mau untuk ngomong ini secara belak-belakan gitu kan. Karena nanti nggak enak. Kalau buat gue, kalau untuk masalah ini bukan masalah nggak enakan. Bukan masalah teman nggak teman ya teman gitu kan. Tapi hal ini memang harus digaungkan supaya jadi inspirasi buat orang. Jadi contoh kasus yang nantinya tidak akan terjadi lagi gitu kan. Ya karena dunia sosial media itu kan sudah sangat terbuka ya di sini ya. Tapi lo juga harus jadi follower atau penikmat sosial media juga yang cerdas gitu. Misalnya contohnya gue malu deh, gue nggak selalu setuju apa yang gue lakukan. Oh ya pasti, gitu. Apalagi dengan kealayan-alayan gue pada saat itu ya. Yes, Iya. Tapi terus apakah gue musuhan sama dia? Iya, tidak. Mel datang ke sini, oke, ngomongin apa? Ngomongin ini, oke, let's go. Kalau mungkin ntar ngomongin yang lain, ya mungkin enggak. Tapi bukan berarti gue musuhan. Begitu juga dengan harusnya teman-teman kita bisa lebih cerdas ya gitu. Mungkin lo akan kena serang gitu abisin tayang. Kok lo ngomonginnya sisi ini sih gitu. So, you know what? It's not easy to be smart dan nggak sesusah itu juga to be stupid. Tinggal lo aja mau pilih yang mana gitu. Iya. Nah, KDRT, lo kan juga punya Rumah Harapan ya? Ya. Banyak nggak yang mengalami kasus-kasus itu di Rumah Harapan lo? Banyak banget. Dan rata-rata mereka apa yang terjadi? Bertahan demi anak. Bertahan, ya kita tahu lah di sini kan yang namanya negara Wanipiro ya, hukum hanya berlaku untuk rakyat diri gitu. Jadi selama orang misalnya yang terlapor itu suaminya lebih punya duit atau kebetulan temannya Pak RT atau apa segala macam, it will never be processed atau diprosesnya itu yang berdelay banget. Welcome to our country. Yes, betul. Gue juga bingung kadang gue masih jadi aktivis, but I know gitu. Kayak seolah-olah useless kan yang gue lakukan itu. Iya gitu, gue berteriak lewat musik, berteriak lewat ini, cuman kok ya makin di sana makin budak gitu kan, cuman ya udahlah. Mereka bertahan. Gini, itu pertama. Kedua, ekonomi. Banyak perempuan yang bilang, ya besok saya mau makan apa? Makan nasi sayang, tetap makan nasi. Iyalah. Tapi gimana caranya lo bekerja? Masa besok tuh tiba-tiba dipukul besok makan kentang kan? Enggak gitu. Iya kan, tapi itu dia mungkin yang Lesti bikin, have your own pride. Gue bisa cari duit. Banyak pernikahan atau pacaran malah. Banyak loh yang digebukin pada saat pacaran. Itu mereka pun sudah terima. Apa kata medsos nanti? Apa kata malu gitu kan? Iya gitu. Jadi ya gue menampung ya. Kita bahkan punya beberapa rumah aman. Beberapa daerah kita punya rumah aman. Rumah aman? Rumah aman dalam arti kalau dia mau melapor, dia takut intimidasi dari suaminya atau keluarga suaminya atau apapun, ya kita amankan di situ. Kasih kita pendampingan kayak lawyer atau apapun itu. Sorry ya, bahkan ada beberapa teman-teman kita itu sering mengalami yang Lesti alami. KDRT sampai separah itu gitu? Yes, dan gue tahu. Tapi berapa kali juga mereka menghubungi gue terus menarik diri sendiri lagi. Ini teman-teman artis nih berarti nih? Yes. Iya. Nggak jadi karena apa alasannya? Artis ini pada nggak mau akhirnya buat speak up? Kalau secara keperempuanan sendiri, dia udah minta maaf. That's first thing gitu ya. Minta maaf hal seperti ini, gue agak ragu berubahnya. Walaupun gue nggak percaya, nggak ada nggak mungkin ya gitu. Kedua, apa kata orang? Itu selalu penting sekali apa kata orang, which is stupid banget buat gue gitu. Lo harus bisa menyaring orang mana yang penting buat lo. Kayak gue mendengarkan di ring satu gue tahu, oke bapak ibu ada di gue, teman deket lah ini, what the hell dude, gue kenal lo juga enggak. Ketiga, takut kehilangan kerjaan. Keempat, mereka nyaman, mungkin suaminya tajir banget atau apa segala, mereka nyaman punya tas berapa ratusan juta itu, mereka punya
ya kita tahulah siapa gitu. Mereka nyaman dengan itu. Nah kalau mereka udah mundur sendiri, gue kan nggak bisa ngelapor untuk mereka. Iya, nanti ada ketakutan gue juga dapat hal yang sama lagi seperti yang gue alami sekarang gitu kan. Nggak mendapatkan kenyamanan itu lagi gitu kan. Mereka menyukai kenyamanan yang mereka dapat sehingga ada kok yang sampai udah dinikahin kedua, ketiga, ya nggak apa-apa lah, udahlah gitu. Jadi gue ya udah, gue nggak bisa gue yang ke polisi dong. Ya lu mundur ya udah selesai. Ya. Dan rata-rata sebetulnya ya kekerasan itu terjadi, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi biasanya sebetulnya bau-baunya kebanyakan nih, mostly meskipun nggak semua ya, sudah tercium dari zaman pacaran pasti. Karena gue selalu bilang sama anak gue, cinta terutama yang cewek. Kalau misalnya lo deket sama cowok, pacaran sama cowok, dan dia udah kasar secara verbal aja, verbal bukan hanya ke kamu, tapi ke orang lain, memaki orang di tempat umum, dia ada kamu gitu kan. Itu adalah tanda-tanda bahwa bukan tidak mungkin dia akan ada kekerasan-kekerasan yang dengan level berikutnya, terutama dan termasuk kekerasan fisik. Jadi udah, ini juga saran gue kepada para wanita-wanita di sana, kalau pacar kalian deket sama cowok, udah ada tanda-tanda kekerasan walaupun verbal, cuma ngomong doang, mengumpat orang di depan lu, bukan ngumpat lo doang, ngumpat orang lain nih. Itu biasanya itu udah apa ya? Bibit-bibitnya udah ada. Respect gitu, nggak punya rasa. Ya kalau itu kan kekerasan itu atau bully atau apapun itu bisa terjadi kan kalau salah satu pihak merasa lebih superior. Pada dasarnya kan itu by the book kan itu artinya. Superior itu kan bisa banyak hal dan superiority mereka bisa dimakin jadi kalau kita juga iya dan nggak negor gitu loh. Lo harus stop it. FBI membuat satu penelitian. Umumnya mereka yang melakukan kekerasan atau nantinya bully atau itu pas kecilnya tuh ada aja pernah melakukan kekejaman pada hewan. Ya itu banyak hal-hal kayak gitu. Jadi emang gue setuju sama yang lo bilang. Kadang-kadang namanya kalau PDKT masih pacaran kan you try to show your best dong. Artinya kan kelihatan kan yang sandiwara, topengnya banyak. Gitu kan, pegel banget gitu. Tapi momen gue percaya gini, semua orang di luar sana dengerin kata hati lo deh. Kadang-kadang hati kita sendiri tuh kayak ngasih kita warning atau insting, tapi kitanya emang menolak buat denger gitu. Denial. Enggak, dia nggak kayak gitu. Tapi the moment lo memang melihat sesuatu yang kayaknya kok dia ngomongnya gitu tadi sama orangnya, kok dia ngomongnya yang kayak gue tuh menilai banget. Gue nggak suka kalau ada orang misal in restoran atau apapun dia tadi terbang dari pesawat, manggil pramugari tuh itu buat gue anjing, orang nggak punya respect nih. Terus nggak ngerti ngomong terima kasih, itu tuh udah. Itu orang punya superior kompleks gitu. Dia akan merasa lebih superior dari lo. Apalagi nanti pada saat lo mau menikah dan calon suami udah bilang lo nggak boleh kerja sama sekali, lo nggak boleh ini, nggak boleh itu perempuan kalian harus punya tabungan kalian sendiri. You have the right untuk menentukan kalian mau jangan apa. Tergantung ya. Yes. Gitu. Setuju. Setuju banget. Itu setuju banget. Dan ini harus jadi pelajaran buat semuanya. Apalagi gitu kan. Sekarang masalahnya banyak yang udah di pacaran aja terjadi KDRT tapi tetap paksa nikah juga. Bayangin, karena kan nggak enak orang tua udah ketemu sama orang tua, kan nggak enak. Apa kata Pak RT ID? Pak RT mah suruh ngurus ini aja surat iuran gitu, ngapain kenapa jadi Pak RT urusannya kata gua. Jauh, nggak nyampe di kepala gue. Kenapa jadi urusan dia? Ya itu. Kita terlalu peduli sama citra kita yang ada di luar sana. Dan kita sangat memedulikan apa kata orang tentang kita. Harusnya itu enggak. Emang pada saat susah gini orang pada nolongin lo juga? Enggak juga. Itulah akhirnya ada dua golongan artis. Artis yang hidup diatur netizen, ada artis yang nggak peduli netizen. Nah itu gue udah. Nggak peduli itu bukan berarti kita nggak peduli membuat netizen nggak ada artinya ya. Iya, tapi hidup gue bukan mau nyenengin lo. Nggak peduli itu adalah artinya hidup gue kalau netizen ngomong apapun ya boleh berhak. Tapi bukan berarti hidup kita jadi harus seperti yang netizen katakan. Betul. Akhirnya jadi fake kan. Iya betul. Kalau lo mau nyari orang yang bisa menyenangkan lo setiap saat, cari tukang balon gitu, gitu. Kayak gue resiko ngangkat kasus ini kan juga pasti gue akan dihujat netizen juga. Penggemar golongan tertentu gitu kan ya. Cuman ya nggak apa-apa untuk kepentingan lebih besar buat kita. Selama menurut lo you're doing the right thing and you speak up for that. Bahkan tidak menutup kemungkinan one day gue pengen dengar apa kata what's the guy's name? Rizky Bilar? Iya, gue pengen dengar apa versinya dia. Dan selalu ada satu hal tidak dibenarkan tindakan dia, tapi pasti ada satu hal. Alasannya during apa? His growing mungkin dia pernah mengalami hal. Orangnya umumnya orang yang pernah melakukan kekerasan pun pernah dibegituin dulunya. Gitu. Jadi there's always a story behind something sih menurut gue. Nah, jarang terjadi kan berarti kasus yang ibaratnya orang mau speak up langsung tanpa babi bu, tanpa drama dulu langsung. Dan dia beruntung ya Lesti, kalau bukan nama kamu bukan Lesti Kejora, polisi juga nggak nanggepin amat sih. It's not gonna be that fast. Biasanya begitu. It's not gonna be that fast.
Kasus yang pernah lo lihat di mata kepala lo sendiri? Oh banyak, gue kasus yang soal anjing itu, yang sama Doni, which sudah 6 tahun itu. Iya, Doni Bahkan Hendaru sampai ya. gue bawa, terakhir bulan lalu, gue bawa video pengakuan dia. Pengakuan kurang apa? Iya. Sampai sekarang akhirnya udah naik sidik, udah gelar perkara, udah segala macam. Oke, Tapi belum di 6 tahun? Yes, masuk tahun Udah 6 ke-6. tahun nih. Iya. Zaman dulu kita pagi-pagi pasti happy ya? Iya, menteri udah nulis segala macam. Jadi dia benar-benar bersalah, entah backingannya siapa. Terakhir enggak bulan lalu, 3 bulan lalu gue bawa video isinya pengakuan dia. Tapi karena gue sampai hari ini menolak bawa media, karena kalau gue yakin gue bawa media keramaian pasti langsung kok. Gue sengaja, gue pengen tahan-tahanan aja, pengen tahu Di mana aja sih? Di Polres mana? Selatan sama yang dituntut sama gue di Tangerang, terus penipuan TPPU-nya di Selatan, yang dituntut oleh kementerian karena dia menipu kementerian Kemenkumham karena ternyata dia nggak ada yayasannya. Menteri Kumham mengeluarkan surat itu di Polda Metro. Oke, yang Kemenkumham ini yang melapor siapa pada saat itu? Awalnya dari gara-gara laporan gue yang di Selatan, kan gue soal donasi karena penipuan donasinya banyak, terus gue masukin, oh tapi kan dia yayasan. Gue bilang, oh enggak, mana buktinya? Kan dia selalu ngomongin yayasan tuh. Gue ke Kumham, dikasih suratnya, karena kementerian tidak punya hak tangkap, dia bukan polisi, maka otomatis kementerian lemparin itu ke Polda Metro Jaya. Oke, kenapa kira-kira menurut lo? Sama seperti gue pendampingan gue ke orang-orang, kalau lo bukan punya nama besar, lo Nama lo kan juga besar, Mel. tapi kan gue sampai hari ini banyakan lawyer datang, gue nggak sengaja nggak mau bawa media dan gue tidak mau nyogok. Pengen lihat, gue bener-bener sebagai warga yang bener-bener pengen lihat. Gue kalau mau nyelesain cepet bisa, tapi gue nggak mau. Tapi jujur, gue sekarang juga lagi ngelaporin Medinazian ke Ya, Polda. I know. Gue sampai sekarang tidak keluar uang sepeser pun juga. Iya. Tidak keluar loh. Gue ingin membuktikan. Tapi gue Kita jadi pengen aja tapi gitu kalau kan, gue pengen. percaya, kalau gue masih percaya dan menaruh harapan besar pada polisi. Itu kalau nggak iya, 6 tahun gue dong. jabanin tiap Iya, hari iya, gitu. iya. Kita lihat aja sampai mana Iya, gitu. iya. Menurut gue karena apa? I don't know. Tapi makanya gue tambahkan itu kan tulisan itu ya, tidak selamanya orang diproses. Itu ribuan kali. Iya. Jadi kita lagi ada di polisi itu ada namanya undue delay. Itu lagi dikumpulkan gitu. Dimana sekarang kepolisian lagi sangat disorot kan. Iya. Undue delay itu ada seseorang melakukan open question di Twitter tahun lalu. Siapa yang punya kasus undue delay laporkan ke kita. Iya. Ratusan ribu, hampir jutaan yang masuk. Jutaan. Yes. Nggak diproses lama ini itu undue delay. Oke. Why? I don't know. Oke, ini mudah-mudahan informasi ini juga bisa jadi masukan buat Polri ya kan yang sedang disorot. Bagaimana caranya mau mengembalikan citra polisi yang sekarang sedang turun, kita harus akui sama-sama. Yes. Ya, dengan mendengarkan ini juga mungkin jadi tugas buat Indonesian Police Watch juga. Ya, karena kan IPW, kemarin polisi ya sempat kan? polisi sempat mendeklar bahwa menyelesaikan kasus Sambo itu adalah bentuk mengembalikan kepercayaan rakyat pada polisi. Enggak juga, itu kan kasus high profile gitu. Ya, beda. Lo mau mengembalikan kepercayaan polisi pada rakyat pada polisi, ada yang lebih selesaikan yang kecil-kecil Iya. itu. Itu hal yang lebih secara besar adil. untuk bisa dilakukan ya kan. Yep. Oke, ini ada artikel nih. Sorak-sorai penonton. Rizky Bilar diumumkan tak lagi jadi host di Akademi 5 buntut kasus KDRT. Diumumkan secara live. Kemarin live apa taping, gua nggak tahu, pokoknya di live ya. Acara ya, TV. Ya, di acara TV. Oke, gimana komentar lo? Gue jujur diajak sebuah TV untuk kayak ngisi ngomong soal apa gitu ya. Walaupun akhirnya gue mundur last minute sebelum akhirnya mereka sendiri batalin. Kita memang suka keriaan ya gitu kayaknya. Maksudnya suka ke dia dipecat good. Ya, Di satu sisi. which is artinya ada sanksi sosial. Yes, it's good. It's very good. Haruskah diumumkan? Yes. Dalam bentuk press release. Press release. Ya. Dalam bentuk dia masih manusia loh dan dia belum terbukti. Dia bahkan belum dipanggil, baru dipanggil hari ini. Third, kita tuh punya hobi. Seneng banget gitu kalau ada orang yang Ya, yang mendapatkan musibah. gitu. Senang ngelihat orang susah ngelihat orang senang. Iya. Iya gitu. Walaupun gue juga ya seneng kalau dia itu terbukti dan dia dihukum, tapi gue tidak akan bersorak-sorak di depan TV terus yang please umumin depan gitu dunia. ya. Enggak Gue sih. juga agree sama itu, setuju. Jadi gue nggak ngerti. Nggak Tapi kalau iya, ngomong iya. begini orang akan tuh kan lo nggak kepengen dipecat. Oh enggak dong. Gue tetap kalau memang dia terbukti dia sudah seharusnya dipecat. Tapi apakah gue akan ada di rombongan orang yang berteriak-teriak bahagia pada? I don't think so. Iya, sama kalau gue juga. I don't know, bagaimanapun dia punya orang tua, dia punya adik, dia punya keluarga, Iya. dia punya siapa, Iya. punya apalah. Iya. Pikirkan anaknya. Iya, iya. Itu sebenci-bencinya kamu sama siapa? Rizky Bilar. Rizky,
sampai anaknya mati, dia akan tetap menjadi bapaknya anak ini loh. Iya. Ya kan? Iya. So just don't. Jadi menurut lo Rizky Bilar juga tidak layak diperlakukan seperti itu ya? Enggak. Iya. Tidak. Oke. Dan ya sekarang sudah terjadi. Sekarang Rizky Bilar juga katanya kan hari ini panggilan. Katanya dipanggil ya hari ini ya? Dipanggil ya? Iya. Dipanggil terus menurut lo ya kira-kira Lesti harus memaafkan Rizky Bilar pasti Harus memaafkan dong. ya. Orang beragama kita Iya. pasti memaafkan. Iya. Kalau sampai laporan dicabut gimana kira-kira? Ya itu pilihan Lesti. Iya. Kalau Gue nggak bisa. Ya sama kalau lo kayak jadi orang Lesti, kalau lo jadi Lesti. gue divorce 2 kali gampang banget teng. Gue nggak berpikir. Oh, Padahal iya, kasusnya iya, nggak iya. segitu-gitunya gitu. Iya. I'm a person with prinsipal banget gitu kan. Oke. Itu yang menyusahkan gue mendampingi orang lebih jauh kadang-kadang untuk advokasi. Kalau Lesti memilih untuk menarik laporan, ya itu pilihan dia. Gue yakin dengan kecerdasan dia sudah memikirkan plus minusnya what's gonna happen gitu. Dan netizen tidak punya hak lebih dari Lesti. Oh iya pasti. Itu. Kalian tidak punya hak lebih dari seorang Lesti yang adalah masih sampai hari ini adalah istrinya. Iya, untuk mengatur Gitu. Lesti ya tidak. Kadang-kadang kan dia sampai gitu ya. Ya itu terserah Lesti sih. Disayangkan, tapi biarkan ini terbukti dulu. Iya. Gitu. Tapi ya I don't know. Gue tidak pernah bisa maksa sih. Tetap keputusan akhir kan ada di mereka gitu ya. Cuman ya media juga. Kemarin gue baru komplain sebuah media. Masa ada sebuah media yang gue apes banget lagi nge-scroll IG, terus ketemunya media itu lagi baca liputan tentang Lesti. Bilang apa? Iya, Apa masih ingat medianya? shoot. Kayaknya ini kalau nggak salah Iya. nih. Tapi kalimat intinya gue lupa ya lengkapnya, tapi intinya gini. Membacain itu kejadian malam itu, dia menemukan laporan dan lengkaplah sudah penderitaan dia. Bahwa ternyata suami yang dicintai dan karirnya pun akan habis, bahwa dia no dude, gila lo gue bilang gitu. Kata siapa karirnya harus habis begitu dia dipukul atau apapun itu Lesti ya gitu. Sebagai seorang wanita hancurlah karir dan hatinya. Ih, lu tuh nggak bisa ini banget ya gitu Itu narasinya kayak gitu. Kenapa harus hancur? Sedih ya kali sekarang. Hancur mah enggak, kalau dia kuat mah bisa berkarir. Iya. Ya itu kayak emang we love those dramatisasi gitu nggak sih? Iya. Ya anjir, gue bilang apaan sih gitu. Kan that's why kita banyak sinetron ya kan. Itu dah. Iya. Dan that's why juga ada Rumah Uya dulu ya kan. There you go. Iya. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Miris lihat ulah Baim Wong. Nah itu lagi tuh. Oke, ini padahal wah itu lagi nih ngeri nih ya. Ya, miris lihat ulah Baim Wong prank KDRT. Melanie Subono, semoga mereka tidak sampai merasakan KDRT. Oke. Gue tuh sampai tiap kali manggung ya, besok nih gue ada preskon bareng Denny Caknan juga. Iya. Ini mau urusannya musik ya, itu media ya fans ya, orang tuh nanyanya gini, apa pendapat mulai kayak Leslar gue. apa ya, pendapat begini lo kata tentang- Melanie. Ya. Tapi kasusnya tuh berat-berat gitu maksudnya. Iya. Baim dan Paula. Dude, gue pengen nembak dia, mau mulai merasa berdosa, gue pengen nembak buat Rumah Harapan, sini lu gitu Oke, kan. iya. I don't know, maksud gue gini. Emang ternyata nggak jaminan duit itu bisa membeli yang namanya empati, simpati. Dan ini bukan pertama kali yang kejadian sama mereka. Come on, mereka cakep, mereka cantik, good family, they're bloody rich, really. Menurut gue they're stooping low, apa ya jatuhnya, they menurunkan intelektualitas mereka sih ke arah sini. Baim dan Paula. Yes, gue nggak tahu inisiasinya siapa ya, ini Iya, duluan, I don't know gitu. Dan kedua lo melecehkan polisi, as much as gue sudah kadang udah nggak nganggap polisi di mata gue, tapi lo melecehkan instansi negara, even pada saat Citayam. Iya. Ayo dong kreatif lah, kreatif dikit lah, bikin konten lah. Iya. Lo mulai kayak pemerintah kita yang hari ini coba mau beli TV berapa M, nggak jadi deh, tarik lagi begitu banyak protes, nenek gitu, sama gitu, tarik lagi deh, ya nggak jadi. 1,5 M beli TV 43 inch ya. Iya, itu nggak boleh. Itu kalau itu bisa barengan sama nyetrika ya. Kalau ada nyetrika kagak jepret TV-nya. Iya. Iya, maksud gue. Terus dia minta maaf. Iya. Ya, really. Tapi kan udah ada orang-orang yang tersakiti loh. Iya. Second, Iya. Lesti temen lo bukan?
Itu nggak lucu loh. Iya, iya. Lo lebih kejam dari mereka yang mau membacakan pemecatan atau ngomong apapun itulah di atas. Oke. Oh jadi Baim Wong dan Paula lebih kejam ya? Iya, karena lo bikin ini bercandaan. Even gak ada kasus Lesti, gue kan sama berantemnya kok soal ini. Iya, iya. KDRT is not a joke. Iya, iya. It's not a joke. Iya, iya. Tapi saya setuju. Jadi ya lo harus setuju sama gue emang. Iyalah, apalagi gue orang bilang Uya tukang ngeprank, raja settingan. Tapi lo masih gue tahu apa yang gue, sesettingannya apa gue mau buat apalah gitu. Percayalah, 99% artis di dunia tuh settingan, guys. Cuman gue yang ngaku. Yang lain nggak ngaku. Tapi at least ya dibilang alay, gue tukang ngeprank segala macam, gue masih punya etika. Ya, lo masih tahu apa yang bisa dibercandain, apa yang enggak, apa gitu kan. Iya. Gue nggak akan merugikan orang-orang lain gitu kan. Kita pikir buat hiburan tapi jangan sampai merugikan itu. Itu setuju gue. Ini tuh nggak ada perempuan lah, kalau cuma bayi mungkin ini ya perempuannya dan mereka punya anak loh. Aduh, mungkin bener-bener dah. Maaf ya, aku cuma mau bilang ke beberapa teman-teman kita juga. Iya, justru gue mau bilang ke beberapa teman kita. You know what? Teknologi sudah sangat canggih. Eyang gue pernah bilang, Eyang gue salah satu orang terpintar di dunia ya Pak Habibie ya. Teknologi sudah sangat canggih, tapi sampai hari ini belum ada satu teknologi pun yang ditemukan yang bisa menghapus rekam jejak digital. Iya. So remember that. Oke. Sampai Komnas Perempuan juga menilai ya konten prank KDRT ini melukai perasaan para korban ya. Of course. Nah, ini ada juga nih, KDRT bukan bercandaan. Baim Wong dan Paula Verhoeven diamuk netizen usai bikin konten prank KDRT demi konten gadaikan empati. Iya, itu ya. Iya. Ingat loh, anak lo one day anak lo akan gede dan suka main internet. Dia akan lihat bapak ibu gue lo bercanda apa. Gitu. Nah, itu aja deh kalau nggak nyampe omongan kita, itu aja lo pikirin coba. Ya, gue bersyukurlah at least Uya sama Cinta cuman lihat bapaknya raja settingan mah alay udah gitu doang. Iya. Tapi kan tidak merugikan orang lain. Iya, selama lo nggak nyusahin orang sih. Lo mau koprol dari sini ke bawah juga bodo amat gue. Oke. Nah, sekarang apa harapan lo setelah ini ada bukti atau contoh kasus nyata dari kasus Lesti dan Bilar ini, di mana Lesti berani speak up, berani langsung lapor polisi gitu. Apa harapan lo untuk wanita-wanita yang memiliki atau mengalami hal yang sama ke depannya? Di tangan kiri gue ditulis ya, ini deklarasi hak asasi wanita pertama di dunia di Perancis tahun 1791. Women is born free and remains equal to men in rights. Semua undang-undang, semua aturan, tidak ada yang pernah bilang kamu boleh melapor, kecuali perempuan. Kamu kuat, even ayat kitab Quran atau apapun itu. So, kamu punya hak. Everyone same ya? Same, equal harusnya di mata hukum, di mata agama, di mata manapun gitu. Nah, thank you banget Lesti. Gue sekali lagi, gue belum kenal lo. Gue berharap one day ada yang bisa memperkenalkan gue dengan lo gitu ya. Karena you're good, you're strong. Perempuan-perempuan lihatlah gitu. Banyak yang tetap sinis. Iyalah dia diladenin polisi karena dia punya nama besar. Iyalah dia juga udah kaya. Iyalah. Singkirin pemikiran sinis itu. Mulai aja dulu. Dia ada contoh yang benar. Mulai melapor karena kalian punya hak. Kalian punya hak untuk melindungi diri sendiri. Dan tidak ada satu makhluk di dunia pun yang berhak ngelakuin hal buruk ke lo. Itu sih. Oke. Dan ini mudah-mudahan podcast kali ini menguatkan para wanita, menguatkan mental kalian, hati kalian, ya untuk menjadi wanita yang lebih kuat dan jangan ragu untuk melaporkan jika ada kekerasan di dalam rumah tangga kalian. Dan terakhir mungkin ini, orang suka bilang, ya perempuan nih malu gini-gini. No, nggak perlu malu. Yang malu mestinya lakinya yang ngelakuin itu. Iya, setuju. Itu, lakinya. Yang harus jadi malu tuh, jangan malu karena mau ngelapor. Yang malu tuh yang ngelakuin. Yes, I agree. Mel, thank you so much. Gimana, sekarang udah punya berapa anjing, kucing? Aduh, 19 total. Total 19? Yoi. Hidup bersama ini anjing kucing? Hidup bersama. Iya. Iya, nggak kayak pemerintah, hidup pisah-pisah. Iya. Gue lebih damai kayaknya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Melanie Subono dan semoga banyak manfaat dan informasi berharga yang didapat sama obrolan kita hari ini. Silakan kasih komentar, ya pertanyaan apapun sama Melanie Subono di sini. Terima kasih banyak. Tetap kuat wanita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby.